The Psychology of Money bab 2 tentang keberuntungan dan risiko. Padahal keberhasilan sebenarnya ada faktor lain yang mempengaruhi, tidak hanya kerja keras dan sebagainya. Salah satu yang sangat mempengaruhi dari keberhasilan adalah keberuntungan dan risiko. Contoh kasusnya adalah terdapat pada Bill Gates dan sahabatnya Ken. Bill Gates dan Ken merupakan anak yang bersahabat dengan kecerdasan yang sama, keinginan yang sama, dan kemampuan yang sama untuk mengembangkan sistem komputer. Namun, mereka mempunyai keberuntungan dan risiko. Bill Gates merupakan salah satu dari sejuta keberuntungan yang mereka bisa bersekolah di sekolah Landside yang mempunyai sistem komputer yang canggih, sehingga Bill Gates bisa mengembangkan apa yang ingin ia kerjakan. Sedangkan di sisi lain, Ken, sahabat Bill Gates yang mempunyai kemampuan dan kemauan yang sama, dia berada di titik risiko, di mana ketika ia SMA, dia meninggal dunia dalam kecelakaan ketika naik gunung. Kedua kemungkinan itu tidak dapat diukur secara kuantitatif. Namun, hal tersebut akan berdampak kepada hasil. Kasus yang sama juga terjadi kepada Vanderbilt dan Enron. Dia mempunyai perusahaan atau bisnis yang melanggar hukum. Namun bedanya, Vanderbilt merupakan orang yang akhirnya ambruk dan divonis di pengadilan. Sedangkan Enron dia terbebas dan tidak terkena vonis. Ini masih tentang keberuntungan dan risiko. Selanjutnya juga terjadi kepada John D. Rockefeller. Dia dikatakan oleh seorang hakim adalah maling yang biasa. Namun pada hal lainnya, ahli sejarah malah membuat ia sebagai pebisnis cerdik. Semua hal itu hanya bergantung kepada dia itu berbuat kejahatan atau hal tersebut bisa bergeser kepada Rockefeller itu jenius. Dua hal yang berbeda, namun itu adalah sebuah hubungan antara risiko dengan keberuntungannya. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan siapa yang Anda puji dan kagumi. Hati-hati dengan siapa yang Anda remehkan dan Anda hindari. Karena setiap keputusan atau kesuksesannya ada unsur yang tidak bisa ditebak, yaitu keberuntungan dan risiko yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, kurangi fokus ke individu tertentu dan studi kasus, tambah fokuslah ke pola umum. Karena pada dasarnya ketika kita melihat sesuatu studi kasus yang lebih terinci, itu adalah sesuatu hal yang kemungkinannya itu sangat-sangat kecil akan terjadi kepada kita. Namun jika kita melihat pola yang umum, kita bisa menerapkan hal-hal yang bisa membuat keberhasilan dari hal tersebut. Nah, selanjutnya di keberuntungan dan risiko ini terkadang bisa mengubah pola pikir dari seseorang. Misalnya, ketika sebenarnya dia telah membuat sebuah keputusan yang besar dan ternyata keputusan itu menghasilkan suatu kegagalan, dia beranggapan keputusan itu adalah keputusan yang salah. Tapi sebenarnya keputusan yang dia buat itu dengan hasil yang gagal hanyalah sebuah risiko yang kebetulan sampai kepadanya. Begitupun dengan seseorang yang sebenarnya belak-belakan, misalnya di dalam investasi dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak mempunyai perhitungan yang jelas. Namun karena saat itu dia sedang beruntung dan dia dianggap mempunyai perhitungan yang bagus.
Begitulah sederhananya sebuah keberuntungan dan risiko dapat mengubah dan berperan dalam keberhasilan suatu keadaan. Bertemu kembali di bab 3. Terima kasih.